Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan Allah meneguhkan kita. Acap kali setiap hari kita disuguhkan dengan banyak suara. Suara dari media, pekerjaan, dari keluarga, bahkan diri sendiri yang membingungkan kita. Suara manakah yang paling menetap dalam hati kita yang terkadang menjadi membuat kita goyah dan goyah? Firman Tuhan hari ini dari Kolose 3 ayat 16 mengingatkan kita untuk menjadikan suara yang kita dengar, perkataan Kristus, sebagai suara utama yang berdiam di dalam hati kita. Bukan hanya sesaat, tetapi dengan segala kekayaannya diam di dalam hidup kita. Firman-Nya lah yang menuntun dan membantu kita mengambil keputusan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita diingatkan pada hari ini bahwa firman Tuhan adalah harta yang hidup. Paulus menuliskan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ini bukan tentang sekedar membaca Alkitab saja, tetapi membiarkan firman itu tinggal. Firman itu berakar dan firman itu mengubah cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Firman Tuhan adalah harta. Seperti seorang yang menemukan mutiara di ladang dan menjual segala miliknya untuk memilikinya, seperti yang tertulis dalam Matius 13, kita pun seharusnya menganggap firman Tuhan sebagai hal yang tak ternilai. Firman yang hidup, firman yang meneguhkan, firman yang membimbing dan menembus lubuk hati terdalam kita. Tapi sayangnya banyak orang yang hanya membacanya sebentar saja, mendengar firman Tuhan sambil seperti surat kabar, bukan menyimpannya seperti firman kehidupan di dalam kehidupannya, di dalam hatinya. Maka kita diajak merenung, apakah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita ketika kita menghadapi hari-hari kita? Apakah firman Tuhan hanya lewat di dalam pikiran kita, hanya berdiam sesaat saja, atau tinggal membentuk, menuntun hari-hari kita? Yang kemudian kita juga diingatkan, firman Tuhan mengajar dan menegur, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Ketika firman yang kita dengar benar-benar kita hayati, benar-benar tinggal di dalam hati kita, itu akan menjadikan kekuatan melimpah keluar, bukan untuk menghakimi, tetapi memfungsikan diri kita untuk membangun di dalam kebaikan. Kita bisa mengajar dengan hikmat, menegur dengan kasih, sebuah komitmen hidup dalam firman. Bukan hanya diam, tetapi melihat kesalahan, menghayatinya, dan melakukan perubahan kasih untuk saling mengubahkan, mengingatkan, dan membentuk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, suatu hal yang menjadi praktis bagi kita, sikap bagi kita, pernahkah kita ditegur seseorang dalam kasih? Dan bagaimana suara Tuhan itu boleh hadir? Dan bagaimana teguran itu juga mengubah cara kita memandang menjadi lebih baik. Seperti itulah kita juga menghayati firman Tuhan. Tanpa firman, kita bisa jadi marah ketika ditegur. Kita bisa menjadi keras hati untuk mengubah hidup kita. Tetapi ketika kita benar-benar menghayati bimbingan,
perintah Tuhan, maka mendengar firman Tuhan, mendengar tegurannya, menjadi bentuk kasih yang menuntun kita pada pemulihan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bernyanyilah dengan sukacita, bernyanyilah dan nyanyikanlah mazmur, pujian dan nyanyian rohani. Itu mengingatkan kita bahwa dengan bernyanyi, dengan bermazmur, dengan mengucap syukur kepada Allah di dalam hati, itu bukan hanya tentang musik atau gaya hidup, tetapi itu tentang penyembahan yang tulus kepada Tuhan. Orang yang dipenuhi firman akan dipenuhi dengan rasa syukur dan keinginan untuk bersyukur di dalam pujian, karena hatinya sadar betul betapa besar kasih Allah. Bahkan di dalam penderitaan, mereka bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, seperti Paulus ketika berada di dalam penjara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita diingatkan bahwa mazmur adalah doa yang dinyanyikan. Nyanyian rohani adalah respon jiwa yang bersentuhan dengan Roh Kudus. Hati yang penuh firman secara alami akan juga penuh dengan rasa syukur. Bukan karena situasi baik, tetapi karena mengingat Tuhan adalah baik. Bapak, Ibu, kita diingatkan juga bagian daripada kehidupan kita adalah mau mengucap syukur karena kita dipenuhi oleh hidup yang baik dalam Allah. Ayat ini menekankan bahwa mengucap syukurlah kepada Allah di dalam hatimu. Rasa syukur yang sejati bukanlah reaksi terhadap hal baik, tetapi reaksi atau respon dari hati yang dipenuhi kesadaran akan kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan membuka mata rohani kita untuk melihat kebaikannya bahkan di dalam hal-hal kecil di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, yang menjadi penutup bagi firman kehidupan hari ini, ingatlah panggilan untuk berakar di dalamnya. Ingatlah panggilan untuk hidup berakar di dalam firman Tuhan, penuh kasih di dalam persahabatan, bersukacita di dalam penyembahan, dan percaya kepada karyanya di dalam kehidupan kita. Dan menjadi perenungan bagi kita, menentukan kita, melangkahkan hari ini, kiranya kita boleh mengingat, apakah firman Tuhan tinggal dan kaya di hatiku? Apakah aku membiarkan firman itu mengubah caraku memperlakukan orang lain? Apakah aku hidup di dalam rasa syukur setiap hari? Dengan melakukan perenungan-perenungan refleksi sederhana, kita semakin mau menghayati kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, kiranya Tuhan menguatkan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, yang penuh dengan kasih setia yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih, kebaikan, dan pertolongan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Kami telah mendengar firman kehidupan yang menuntun dan mengubah kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk mengingat bahwa di dalam firman-Mu kami selalu merasakan kedamaian, kesejahteraan, kebaikan, dan hikmat serta pengertian untuk menjalani hari-hari kami seturut dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.